Shalom teman-teman semua. Aku harap teman-teman dimanapun berada tetap dalam sukacita ya. Teman-teman, senang sekali kita bisa bertemu di Persekutuan Umum PMK FSM hari ini. Meskipun berada di tengah-tengah kesibukan perkuliahan, tetapi kita tetap mau bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum mulai persekutuan, aku ingin bacain beberapa hal yang harus kita perhatikan saat mengikuti ibadah. Yang pertama, mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi kehikmatan dalam beribadah. Yang keempat, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama underscore prodi angkatan. Misalnya, Raja Fisika 20. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Aku mengundang teman-teman untuk mengambil waktu saat hening. Saat hening dimulai. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul dan melakukan persekutuan umum. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti, dan berkati juga aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena hari ini kita dapat dipertemukan di PMK FSM di tempat di mana kita bisa bertumbuh dan berdiri teguh sebagai murid Kristus. Kita tahu kekuatan ketenangan jiwa kita hanya pada Allah saja. Kita mau hidup berkenan kepadanya, kita mau menjadi bujananya untuk memuliakan namanya. Untuk memulai PU kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bujanamu. Dan di jiwaku ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasa hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Nya.
Kekuatan di jiwaku, tenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, kan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan takut, bersamamu Tuhan, jadikanku bersamamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan takut, bersamamu Tuhan, jadikanku wacanamu untuk memuliakanmu. Puji Tuhan, teman-teman, kita akan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang murid Kristus yang berdiri teguh dan relevan dengan dunia. Firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Bang Obed. Kepada Bang Obed, dipersilahkan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terdengar dengan jelas ya suaranya? Terdengar, Bang. Oke. Bolehkah PPT-nya diturunkan supaya Daku bisa melihat wajah-wajah yang imut-imut ini, yang berbeban berat penuh dengan tugas-tugas. Ya, seperti firman Tuhan berkata, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan padamu. Kita datang sama Tuhan, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa, teman. Kami siap mendengar sabdamu, Kau yang menginspirasi setiap kami, menolong kami, sehingga dalam setiap pembacaan serta perenungan sabda Allah, kami boleh mengerti, tapi juga kami boleh melakukannya. Hati kami telah siap ya Tuhan, maka kini bersabdalah, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Demi Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat siang sekali lagi teman-teman. Sepertinya sudah kenal ya, jadi tidak perlu perkenalan lagi, sudah cukup terkenal sepertinya di PMK FSM. Kalau nanti rasanya kok nggak terkenal, tapi aku terlalu pede untuk merasa diri terkenal, teman-teman bisa DM, cari saja Instagramnya, Obetrenat Siregar S, bisa di follow, pasti di follow back kalau kenal. Kalau nggak kenal, dipertimbangkan untuk follow back. Ya teman-teman, kita hari ini mau ngomong-ngomong diskusi soal satu tema. Ini menjadi tema tahunan pelayanan PMK FSM tahun 2022 ini ya. Menjadi murid Kristus yang relevan
yang hadir, berdiri teguh dan relevan dengan dunia. Ya, aku akan share screen sebentar ya teman-teman. Oke, menjadi murid Kristus yang berdiri teguh dan relevan dengan dunia. Kayaknya agak panjang gitu ya tema ini ya, tapi sebenarnya tema ini hendak menyampaikan bagaimana kita dapat hidup menjadi murid Kristus di tengah situasi yang saat ini sulit begitu ya. Situasi yang saat ini tidak pernah terbayangkan begitu. Entah itu karena pandemi, entah karena perkembangan zaman, kita hidup di era 21 yang posmo dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi murid Kristus yang tetap berdiri teguh? Gitu. Kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang juga berdiri seperti penjaga hukum Taurat, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tapi kita mau menjadi murid Kristus yang relevan dengan dunia. Nah, teman-teman, kita akan baca satu narasi Alkitab. Mari kita buka dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 11. Saya akan bacakan buat kita semua teman-teman. Ini teks yang mungkin sudah sering kali kita dengarkan, mungkin sering kali kita renungkan juga bersama-sama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena perbuatannya, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Teman-teman, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, perikop yang akan kita renungkan secara khusus ada di ayat 10b sampai ayat 11. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Teman-teman, kalau kita bicara soal menjala manusia, maka apa yang terbersit atau apa yang terlintas di pemikiran kita, teman-teman semua? Apa sih itu menjala manusia? Mungkin ada satu dua yang ingin menjawab, apa itu menjala manusia? Ya sering ya kalau kita kecil, waktu sekolah minggu, kita kan bilang, orang Kristen tugasnya menjala manusia gitu. Lagu Gedung Jemaat juga, "Mari menjala orang," gitu kan. Ada banyak perkataan dan itu mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Nah, sekarang yuk, coba kita mau brainstorming, apa sih menjala manusia itu? Atau apa itu penjala manusia? Ketua PMK, apa itu penjala manusia? Nah, Ketua PMK kan katanya tugasnya itu menjala manusia gitu kan ya. Apa sih menjala manusia itu? Siapa sih Ketua PMK-nya sekarang? Aku Bang. Oh ya, nggak berubah ya.
Apa Ah, menjala manusia, Anggia? menjala manusia itu ini nyangkut sama ini sih Bang, apa namanya? Menjala bukan nyangkut, menjala. Oh, ya. Maksudnya ini terkait sama maksud dari ini apa namanya? Amanat agung yang menjadikan semua murid adalah semua bangsa adalah murid adalah pengikut Kristus gitu Bang. Jadi menjala manusia itu maksudnya menjangkau mereka untuk menjadi murid Kristus gitu Bang. Membawa orang-orang untuk menjadi murid Kristus gitu ya. Kalau itu di netizen yang di kolom chat siapa itu? NG ya? Aku nggak bisa baca, teman-teman tolong dibantu baca di kolom chat. NG kalau nggak salah tadi, aku sempat lihat. Menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus gitu ya. Teman-teman, dugaan atau prapaham ini nggak salah gitu ya. Memang kalau kita bicara soal menjala manusia, kita bilang kita mau jadikan orang murid Kristus. Tapi juga ada banyak orang yang ketika kita bicara kita mau menjala manusia, ada orang yang berusaha untuk buka gereja baru gitu ya. Padahal gerejanya itu hadir karena perpecahan. Gitu. Ada banyak sekarang denominasi gereja di Indonesia. Bukan karena ada banyak orang Kristen yang bertambah, tapi karena ada banyak orang Kristen yang ribut dan kemudian memutuskan untuk pisah. Atau mungkin juga ada yang jadikan orang beragama Kristen gitu ya. Menjala manusia berarti menjadikan orang beragama Kristen. Teman-teman, beragama Kristen tidak sama dengan pengikut Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Beragama Kristen tidak sama dengan pengikut Kristus. Yang ketiga, atau merebut anggota jemaat dari gereja lain. Merebut anggota jemaat dari gereja lain. Apakah ini juga dimaksud dengan menjala manusia? Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat teks Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini secara lebih mendalam gitu ya. Apa sih maksud perkataan Yesus? Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi orang-orang yang tidak lagi hanya sekedar mengurusi ikan, tapi sekarang manusia. Mari kita mulai dari ayat pertama. Teman-teman, narasi Lukas diceritakan atau digambarkan oleh narator atau penulis Injil Lukas menjadi sesuatu yang menarik karena dalam pasal 5 ayat yang pertama ini, Yesus digambarkan menjadi pusat perhatian. Dalam pasal 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Teman-teman, saya mau ngajak kita untuk sedikit melihat apa yang dituliskan dalam teks Yunani. Kata pada suatu kali itu sebenarnya pakai kata egeneto. Dalam terjemahan Yunani dipakai kata egeneto. Egeneto deento ton oklon, episkes tai autoton aukowen ton logon tuteu. Egeneto ini bicara sesuatu yang sudah lampau, gitu ya. Bicara sesuatu yang sudah lampau. Maka kalau saya bisa menerjemahkan secara lebih bebas, tidak mengikuti apa yang dituliskan Alkitab, kira-kira terjemahnya seperti ini, teman-teman. Dan terjadilah pada masa lalu, kerumunan banyak orang mendesaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kata-kata mendesak ini nggak muncul gitu ya. Padahal ada kata episkestai, mendesaknya, to become, gitu ya. Mendesaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kok Yesus didesak gitu ya? Kenapa kok ada banyak orang yang ngebet banget pengen dengar firman Tuhan? Karena ada sesuatu yang menarik dalam diri Yesus, teman-teman. Karena ada sesuatu yang mungkin mereka tidak dapatkan dari guru-guru Yahudi, dari pemimpin-pemimpin agama mereka pada waktu itu. Ya, kemudian kita bisa melihat dengan lebih kritis, mungkin apa yang ada pada Yesus adalah sesuatu yang baik, atau juga mungkin sesuatu yang buruk. Kita akan lihat nanti apa sih yang ada pada diri Yesus sehingga ada banyak orang yang kemudian berdesak-desakan dan mendesak Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus, teman-teman? Mari coba kita sekilas melihat perikop sebelumnya atau pasal sebelumnya. Lukas pasal 4 menceritakan bahwa Yesus itu mengajar dengan berkuasa. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dengan kata-kata yang indah kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat 22. Dan itu tidak mereka dapatkan dari pemimpin-pemimpin agama mereka.
Yesus mengajar dengan penuh kuasa, berbeda sekali dengan ketika pemimpin-pemimpin agama mereka itu mengajar. Itu sesuatu yang menarik dari diri Yesus. Yang kedua, teman-teman, Yesus mengusir setan. Ketika dia berada di Kapernaum, ada orang yang kerasukan setan, Lukas pasal 4, teman-teman nanti bisa baca. Yesus mengusir setan. Dan penulis Injil Lukas menuliskan satu hal yang menarik di situ. Di pasal 4 ayat 35. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Padahal kalau kita bicara soal eksorsisme, teman-teman, ada banyak orang yang ketika berusaha dilepaskan dari belenggu setan, ada banyak orang yang merasa kesakitan. Tapi narasi Injil Lukas mengatakan, orang itu tidak mengalami kesakitan ketika Yesus mengusir setan yang ada dalam tubuh. Yang ketiga, teman-teman, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Ada ibu mertua Simon Petrus, dan ada orang-orang lain. Kalau kita baca dalam pasal 38, pasal 4 ayat 38 sampai 41. Jadi ada sesuatu yang baik yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat, yang tidak sama dengan apa yang orang-orang atau pemimpin-pemimpin agama mereka lakukan. Nah, teman-teman, kalau dari sini kita bisa melihat konklusinya, bahwa orang banyak yang tertarik pada Yesus itu karena mereka melihat perbuatannya yang dahsyat dan penuh kuasa. Dan kalau kita mau pasang sedikit kecurigaan, teman-teman, kenapa kok mereka mau ikut Yesus? Maka kemungkinannya adalah mereka ingin mengikuti Yesus karena pertama, beritanya sudah tersebar luas. Yang kedua, karena Yesus sudah dikenal oleh banyak orang. Dan yang ketiga, mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Mereka tertarik ikut Yesus karena mereka melihat Yesus mengerjakan sesuatu yang berbeda dan bahkan menakjubkan. Dan karenanya mereka mau mendapatkan sesuatu yang mungkin juga sama dengan apa yang orang-orang sudah dapatkan dari Yesus. Entah itu kesembuhan, entah itu kuasa, entah itu pelepasan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, tapi narasi kemudian bergulir. Narasi bergulir. Orang-orang banyak ini mendesak Yesus untuk mengajar di Danau Genesaret. Apa sih Danau Genesaret itu? Teman-teman, Danau Genesaret itu adalah danau yang ukurannya sekitar 21 km kali 11 km gitu ya. Kalau kita lihat letak geografisnya, ini ada peta yang aku coba ambil dari internet. Nah, dia juga terletak di sekitar 211 meter di bawah permukaan laut. Di atas permukaan laut, sorry. Sumber airnya adalah Sungai Yordan, sehingga airnya itu adalah air tawar. Makanya danau gitu ya, bukan laut. Jadi tidak bisa disebut sebagai Laut Genesaret, tapi Danau Genesaret karena dia air tawar. Nah, di Danau Genesaret ini, teman-teman sekalian, ada usaha perikanan yang terkenal di seluruh Romawi. Ingat, ketika Yesus ada dalam dunia ini, Yesus hidup di masa orang-orang Yahudi itu berada dalam penjajahan Romawi. Jadi usaha perikanan di Danau Genesaret ini adalah usaha yang terkenal di seluruh Romawi, bahkan sering diekspor gitu. Nah, teman-teman, kalau begitu kita bisa melihat bahwa Danau Genesaret ini adalah tempat yang ramai karena di dalamnya terjadi perputaran roda ekonomi, karena di dalamnya ada transaksi jual beli perikanan yang waktu itu menjadi salah satu mata pencaharian utama orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kenapa kok mereka mendesak Yesus untuk berkhotbah di Genesaret, kita mau coba melihat dan menafsirkannya dengan lebih mendalam. Ada translasi mimbar Allah di dalam. Kalau teman-teman melihat pasal 4, Yesus itu mengajar di bait Allah. Yesus itu memberitakan sabda, memberitakan firman Tuhan itu di bait Allah. Tapi narasi Injil Lukas kemudian memberikan keterangan bahwa Yesus mengajar orang banyak yang berkerumun, yang mendesak dia itu sekarang bukan lagi di mimbar Allah, bukan lagi di bait Allah, bukan lagi di pusat peribadahan orang-orang Yahudi, tapi di pusat kehidupan sehari-hari mereka. Ada pergeseran, ada translasi pemberitaan firman. Tidak lagi di bait Allah, tapi sekarang pindah ke Danau Genesaret. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus tidak hanya hadir di bait Allah, tapi Yesus pun hadir dalam kehidupan sehari-hari seluruh umat manusia. Dalam kehidupan mereka berdinamika bersama dengan orang lain, dalam kehidupan mereka berinteraksi sosial satu sama lainnya, Yesus pun hadir di situ. Yesus tidak terkungkung dalam tembok-tembok gereja, kalau kita bisa pakai kata
gereja yang setara dengan bait Allah, tapi Yesus hadir melampaui tembok-tembok gereja. Dia hadir bersama dengan saya dan saudara dalam situasi-situasi sesehari kita. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah sekarang, kalau tadi sudah ada banyak orang yang tertarik mengikuti Yesus, dan Yesus juga sudah mengajar mereka, pertanyaannya sekarang, mengapa kok Yesus tidak memilih beberapa di antara kerumunan itu, kerumunan fansnya itu, untuk menjadi muridnya? Kenapa kok Yesus harus mengganggu orang yang sudah capek kerja? Simon, kalau nanti kita baca narasi pasal 5 ini, kita melihat Simon itu sedang letih karena dia sudah satu malam kerja dan dia tidak dapat apa-apa. Kenapa kok Yesus mau ke Simon? Tampaknya teman-teman, Yesus menginginkan sebuah sentuhan personal pada calon muridnya. Oke, betul ada banyak orang yang mengikuti dia. Ada banyak orang yang mendesak dia untuk mengajar, mendengar firman dari dia. Tapi tidak ada satupun yang mendapatkan sentuhan secara personal. Karena mereka hidup dalam komunitas. Orang banyak itu hidup dalam sesuatu yang sifatnya komunal. Kini Yesus menggeser itu. Dari sesuatu yang sifatnya komunal menjadi sesuatu yang sifatnya personal. Dia datang kepada Simon secara personal. Apa buktinya teman-teman sekalian? Ketika Yesus menyentuh Simon secara personal, yang pertama, Yesus memilih perahu Simon untuk dinaikinya. Rasa-rasanya teman-teman ini bukan suatu yang kebetulan. Karena di situ ada dua perahu. Salah satu perahu milik Simon katanya, salah satu lainnya Alkitab tidak menjelaskan itu perahu siapa. Yesus tidak kebetulan memilih Simon untuk naik, memilih perahu Simon untuk dipakainya mengajar. Setelah mengajar teman-teman, Yesus hadir dalam pergumulan Simon. Simon sudah satu malaman berada di danau, mencari ikan, tapi dia tidak menemukan apapun. Ayat 5 berkata seperti itu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yesus hadir dalam pergumulan pribadi Simon. Dan yang terakhir, dia tidak hanya hadir, tapi dia memberikan pengalaman baru kepada Simon. Ketika Simon melihat lewat ketaatannya pada perintah sang guru meskipun dalam sebuah keraguan-raguan. Ayat 5 menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Simon sangat ragu gitu. Wong udah dari tadi malam loh guru gitu. Kami pergi menjala ikan, nggak ada satupun yang kami dapatkan. Tapi oke lah, karena ini perintahmu, lihat ya, karena Yesus tadi sudah dikenal banyak orang, dan ini dikonfirmasi lewat apa yang Simon katakan, tapi karena ini perintahmu, kami taat. Dan ternyata Simon mendapatkan pengalaman baru. Teman-teman, kemudian dalam persiapan ini saya teringat pada seorang teolog bernama Rudolf Otto. Dia mengatakan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang menarik begitu ya. Dia berkata seperti ini, sang ilahi, the ultimate reality, realita yang melampaui akal kita itu adalah sesosok yang mysterium tremendum et fascinosum. Dia adalah misteri yang di mana satu sisi dia menakutkan, tapi di sisi lain dia mempesona. Petrus mungkin akan sangat bingung gitu ya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kami udah satu malaman mencari ikan, kami sudah satu malaman berlayar, gak dapat apa-apa. Tapi ini di siang hari, kami menemukan banyak ikan, dan penulis Injil Lukas itu memberikan sebuah kata yang hiperbola gitu ya. Jalannya hampir robek koyak. Jadi sesuatu yang sangat menakutkan, tapi di sisi lain dia sangat mempesona. Karena pada akhirnya Simon sadar bahwa dia tidak hanya guru. Simon mengalami perubahan orientasi terhadap Yesus. Dulu dia menganggap Yesus hanya sekedar guru, sekarang dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Teks Yunani yang dipakai adalah kurios, Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, perjumpaan secara pribadi antara Yesus dan Simon mendorong Simon untuk memiliki perspektif yang baru tentang Yesus. Dan disitulah Simon terpanggil menjadi murid Kristus. Jadi teman-teman, kalau kita bicara pertama-tama soal apa itu murid Kristus, maka murid Kristus adalah orang yang
Dahulu mungkin punya keraguan terhadap Yesus, tapi sekarang dia punya kesediaan mengikuti Yesus karena dia memiliki perjumpaan secara personal dengan Kristus. Perjumpaan secara personal tidak hanya tentang sesuatu yang sifatnya wow gitu ya, menakjubkan, sesuatu yang sifatnya luar biasa, tapi lebih dari itu teman-teman. Perjumpaan secara personal adalah sesuatu yang hadir dalam kehidupan sesehari kita sebagai orang-orang, sebagai umat manusia. Kalau kita mau lihat apa yang dialami oleh Petrus sebenarnya bukan sesuatu yang menakjubkan pada awalnya. Karena itu biasa banget gitu loh untuk cari ikan dan nangkap ikan. Tapi dalam kebiasaan gitu ya, dalam sesuatu yang sifatnya ordinary itu muncul extraordinary. Sesuatu yang sifatnya luar biasa dan itu hadir karena Yesus ada di dalamnya. Jadi murid Kristus pertama-tama bukan hanya mereka yang I will follow him, aku akan ikut Yesus, tapi juga mereka yang pertama-tama mengalami Yesus dalam hidup sesehari. Dan pengalaman itu kemudian akan mendorong mereka terpesona pada yang ilahi itu dan bersedia terlibat dalam karya yang dikerjakan Kristus. Petrus di narasi selanjutnya diceritakan mereka menghela perahu-perahunya dan mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Nah, teman-teman sekalian, berarti sekarang pertanyaannya apa sih menjala manusia? Menjala manusia tidak hanya menjadikan orang lain menjadi Kristen, tidak hanya sekedar ambil umat dari satu gereja untuk jadi anggota jemaat gereja lain, tidak hanya sekedar mencekoki orang-orang dengan doktrin-doktrin, tapi menjala manusia berarti kita menghadirkan kerajaan Allah. Seperti apa yang Yesus teladankan dan Yesus contohkan kepada Petrus. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup manusia. Nah, teman-teman, kalau kita melihat apa sih korelasi antara murid Kristus dan penjala manusia, ada 4 poin yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama, menjadi penjala manusia berarti kita siap untuk memberitakan firman Allah. Yesus memberikan teladan bahwa dia memberitakan firman Allah bukan dengan sebuah penghakiman, tapi dengan sesuatu yang penuh kuasa, sifatnya indah, yang membuat orang kemudian terpesona, merasa dirinya diberkati. Ada banyak orang yang memang memberitakan firman Allah, tapi dibungkus dengan nada-nada kebencian, dibungkus dengan nada-nada penghakiman, yang kemudian orang merasa dirinya semakin berdosa, semakin tidak layak, malahan semakin merasa dia tidak layak untuk dihampiri oleh Allah. Tapi sebaliknya teman-teman sekalian, kalau kita belajar untuk memberitakan firman Allah dengan kelembutan, sebuah kesadaran bahwa dia adalah orang yang dikasihi Allah, mungkin mereka akan berdamai dengan dirinya dan kemudian berusaha menjalin relasi. Yang kedua, menjadi murid Kristus atau menjadi penjala manusia adalah mereka yang berjuang untuk menolong mereka yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan, ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan teman-teman, dan disitulah kita hadir menjala manusia. Entah mereka nanti percaya pada Kristus atau tidak, itu bukan urusan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah kita mempraktekkan kasih Kristus. Kita meneladani apa yang Kristus teladankan pada kita dalam hidup sehari-hari. Juga kita juga diminta untuk berpihak pada mereka yang disingkirkan. Ada banyak orang yang sekarang dimarginalisasikan karena status sosial mereka, karena latar belakang kehidupan pribadi mereka yang mungkin tidak bisa diterima secara general oleh masyarakat umum. Kita pun dipanggil untuk berpihak pada mereka. Dan pada akhirnya teman-teman sekalian, penjala manusia menjadi murid Kristus adalah orang yang menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal tempat. Kerajaan Allah adalah soal situasi di mana Allah meraja. Basileo tuteo, atau dalam bahasa Inggrisnya bukan kingdom tapi kingship. Allah yang meraja. Bayangkan bagaimana Allah meraja. Kalau Allah yang meraja, maka di dalamnya tidak ada lagi tangisan. Di dalamnya tidak ada ketidakadilan. Di dalamnya tidak ada penindasan. Tapi hidup bersama sebagai bagian keluarga kerajaan Allah yang saling mendukung satu sama lainnya. Itulah cita-cita, visi dari kehadiran Yesus, menghadirkan kedaulatan kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah mengerti apa tugas kita sebagai murid Kristus,
bagaimana menjadi murid Kristus yang relevan. Kita perlu menggeser paradigma ini, teman-teman. Dari ibadah personal kita, ibadah ritual kita, menjadi ibadah sosial. Saya kemudian tidak bilang bahwa persekutuan itu nggak penting. Kita ke gereja nggak penting. Tidak, nggak kayak gitu juga konsepnya. Tapi jangan sampai kita terjebak pada stigma-stigma yang demikian. Kita menganggap bahwa ke gereja itu cukup. Bahwa ketika kita datang persekutuan itu baik. Itu sudah bisa. No, nggak semudah itu. Ibadah ritual, ibadah personal kita harus kita geser menjadi ibadah sosial. Ketika kita punya keberanian untuk hadir dalam kehidupan sosial masyarakat secara nyata, dan kita menghadirkan kerajaan Allah di sana. Itu artinya menjadi murid Kristus yang relevan. Relevan menyikapi konteks di mana kita hidup sebagai manusia seutuhnya. Relevan di mana kita bisa dengan berani menyikapi apa yang sedang terjadi, perubahan-perubahan dunia yang terjadi. Pandemi COVID-19, ada banyak hal lainnya yang menuntut kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang relevan. Tidak hanya sekedar bicara surga dan neraka. Tidak hanya bicara soal ini diselamatkan atau tidak diselamatkan. Tapi juga bicara bagaimana kita menghadirkan kasih Allah di dalam. Bagaimana kita menghadirkan Allah yang meraja itu di dalamnya. Kerajaan Allah, Basileo Tuteo itu. Pada setiap mereka yang membutuhkan kasih Allah. Teman-teman sekalian, menjala manusia harus berorientasi pada Kristus. Ini pertama-tama harus kita ingat. Menjala manusia harus berorientasi pada Kristus. Tidak pada diri sendiri. Sebab kalau orientasinya masih pada diri sendiri, orientasinya pada lembaga tertentu, komunitas kita tidak bisa membuka mata kita untuk melihat bahwa ternyata dalam kehidupan masyarakat secara real ada banyak ketidakadilan. Ada banyak degradasi kasih yang terjadi. Dan kita dipanggil untuk melawan itu. Kita dipanggil untuk kemudian menghadirkan kasih yang nyata itu kepada mereka. Menjala manusia harus berorientasi pada Kristus dan diikuti dengan sebuah upaya menghadirkan Kristus pada orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Teman-teman sekalian, salah satu bukti nyatanya adalah mungkin ketika kita nanti atau yang sedang mengerjakan KKN, kuliah kerja nyata. Ada banyak orang yang menganggap KKN yang penting aku ngerjain proker dan nilainya keluar. Gitu. Tapi ternyata tidak sesederhana itu, teman. KKN bisa menjadi salah satu cara, salah satu wadah kita menghadirkan kasih Allah itu. Gak usah punya ekspektasi mereka jadi Kristen. Itu urusan belakang. Kita hadirkan dulu Kristus dalam mereka, dalam hidup kita kepada mereka. Kita perjumpakan Kristus secara otentik, secara personal pada mereka masing-masing, lewat cara kita menghargai mereka, lewat cara kita mengasihi mereka, dan kemudian nanti akan mereka lihat, oh ternyata pengikut Kristus itu seperti ini. Daripada kita hanya ngomongin, oh kalau nggak percaya Kristus nanti masuk neraka dan lain sebagainya. Itu penting, teman-teman. Tapi jangan sampai murid Kristus, kita sebagai murid Kristus, berhenti pada perkataan tanpa karya dan perbuatan. Teman-teman sekalian, memang bukan perkara yang mudah. Apalagi kita bicara soal status kita sebagai mahasiswa. Gitu ya. Kami kan punya tanggung jawab untuk studi, Pak. Kami kan punya tanggung jawab untuk selesai tepat waktu. Atau mungkin lebih baik kami selesai sebelum dari deadline-nya 4 tahun. Supaya apa? Supaya kami kemudian bisa bekerja. Nah ini tadi teman-teman. Kita perlu menggeser orientasi kita. Pada dari aku, dan aku, kepada Kristus. Saya kemudian tidak mengatakan bahwa studi itu tidak baik. Studi itu tidak penting. Itu penting sekali karena teman-teman punya tanggung jawab. Teman-teman hadir di Semarang, di Universitas Diponegoro itu karena memang mau studi. Tapi sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Kristus, teman-teman harus bisa melihat bahwa ternyata hidupku tidak hanya tentang itu. Hidupku tidak hanya tentang studi. Hidupku tidak hanya tentang diriku, tapi juga tentang orang-orang di sekitarku dan tentang misi kerajaan Allah, visi kerajaan Allah. Ayat 11 yang menjadi poin perenungan kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menarik untuk kita lihat, teman-teman. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun
meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat paralelnya dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Ada sesuatu yang menarik, teman-teman, yang digambarkan oleh penulis Injil Lukas. Saya akan bacakan, teman-teman. Ayat 21 sampai 22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayahnya. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ayat 20 juga. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ada satu kata yang tidak dituliskan. Apa yang dituliskan di Matius tapi tidak dituliskan di Injil Lukas. Apa itu? Kata segera. Lukas tidak tuliskan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun segera meninggalkan segala sesuatu. Tidak ada. Lukas menuliskan mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Artinya apa, teman-teman? Ada proses di mana dia menyelesaikan tanggung jawabnya. Melayani Kristus, menjadi murid Kristus, menghadirkan kerajaan Allah, tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawab kita dalam identitas kita. Seperti Simon Petrus dan saudara-saudaranya yang tidak serta-merta meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Kita pun demikian. Kita perlu bertanggung jawab pada studi kita. Tapi jangan sampai orientasinya hanya pada itu. Kita perlu membuka cakrawala kehidupan kita, cakrawala pemikiran kita, bahwa Allah ingin dipermuliakan lewat seluruh aspek kehidupan kita. Selamat menjadi murid Kristus yang hadir, berdiri teguh dan relevan dengan dunia. Dan selamat menunjukkan bahwa Allah kita hadir kapanpun dan dimanapun. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini dalam persekutuan umum kita bertemu dengan pengurus baru. Mungkin sudah dipublish ya, waktu itu sudah dipublish beberapa minggu lalu. Tapi saya ingin memperkenalkan pengurus baru yang akan melayani kita di tahun 2022 ini. Ya, slide-nya bisa ditunjukkan. Ya, ada 3 orang yang menjadi titik tombaknya sekarang, teman-teman, yang kita sebut sebagai BPH. Ada Anggiat, mungkin Anggiat bisa open cam, dan mungkin bisa dipin, teman-teman. Anggiat sebagai ketua, lalu ada Amelinda sebagai sekretaris, lalu ada Tita sebagai bendahara. Mereka akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap PMK selama 1 tahun ke depan. Next. Ada bidang satu ada 7 orang, teman-teman. Kabitnya ada Enji, Ewanggai Leona Enji, dibantu oleh 2 si PU dan si Persedo. Si PU-nya ada Ibrahim Erlangga, boleh open cam ya, teman-teman ya, dan host bisa membantu menampilkan ngepin gitu ya. Ada Enji, ada Angga, ada Aldebaran RCTI, lalu ada Iren, lalu juga ada Immanuel sebagai si Persedo, ada Shalom sebagai si Persedo, dan Marcel sebagai si PU. Teman-teman, ini yang akan melayani persekutuan-persekutuan umum, juga persekutuan doa pengurus begitu ya. Next, bidang 3. Bidang 2, sorry, kok bidang 3, maaf. Bidang 2. Bidang 2 dipimpin oleh Tere dari Matematika 20 dengan 6 orang temannya, ada Aurel, ada Yefta, ada Mike, ada Tito, ada Axel, dan ada Jessica. Mereka akan mengurusi per-KTB-an kita, teman-teman ya, di PMK FSM. Juga segala sesuatu yang menyangkut dengan pemuridan di kelompok kecil gitu ya, tentu. Bidang 3 ada Christine Elizabeth sebagai kabit, lalu ada orang yang akan ngurusin cuan-cuan,
ada Dominika Dea, ada Anggi Doli, dan ada Atita. Nah, ini yang akan sumber keuangan gitu ya, sumber keuangan di PMK selama 1 tahun ke depan. Dan juga akan ada orang yang mungkin akan sering ngecat-ngecat teman-teman untuk nawarin mau nggak jadi panitia ini gitu ya. Ada 3 orang kepanitiaan, Anggi Maharani, Albert, dan Sonia. Itu bidang 3, teman-teman. Next, yang terakhir bidang 4. Bidang 4 ada Kevin, yang menjadi kabit, Kevin Matematika 20, lalu ada si pemerhati yang tidak diperhatikan, enggak ya, nanti Kevin akan memperhatikan mereka. Yola, ada Alisa, dan ada Lady. Juga ada si Humas yang berada di balik layar Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ada Julius Adrian, Abigail Metanoia, dan David Prasetya. Terakhir, apakah DP diperkenalkan juga? Tidak ya, oke. Ya, selamat melayani teman-teman pengurus PMK FSM tahun 2022. Teman-teman pengurus PMK FSM, tugas kalian adalah menjala manusia. Tidak hanya sekedar menjadikan orang Kristen. Tidak hanya sekedar menuntut mereka untuk beragama Kristen. Tapi pertama-tama memperjumpakan mereka. Siapa itu? Anggota PMK, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Memperjumpakan mereka menjadi, memperjumpakan mereka pada Kristus yang kita layani. Teman-teman anggota PMK FSM sekalian, sambutlah kini rekan-rekan yang menyediakan dirinya untuk melayani sebagai pengurus PMK FSM. Pergumulan mereka berat untuk kemudian memberikan jawaban ya menjadi pengurus PMK FSM. Oleh karenanya, kalau mereka punya 1-2 kesalahan, tolong jangan digibah langsung. Tolong jangan dijulit langsung. Tapi tegurlah dalam kasih. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah pelayan Tuhan. Tapi ingat juga bahwa mereka adalah manusia yang tempatnya salah. Mereka masih punya kaki. Mereka bukan malaikat yang tidak bisa salah, gitu teman. Kalau mereka punya kekeliruan, ingatkan mereka. Bukan dengan wajah menghakimi, bukan dengan nada menghakimi. Ingat tadi Yesus ya, dia menyampaikan firman dengan penuh kuasa yang kemudian membuat orang terpukau, terpesona padanya. Teman-teman anggota PMK biasanya memang akan lebih menjadi pengamat begitu ya. Tapi dukunglah mereka dalam kasih, tegurlah mereka kalau mereka punya salah, dan bantulah mereka dalam doa-doa teman-teman sekalian. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat PMK kita, nama Tuhan juga dipermuliakan lewat hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Bang Obed. Saya sedikit menyimpulkan firman Tuhan, yaitu kita sebagai murid Kristus diajak untuk menjadi penjala manusia, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup manusia, baik untuk diri kita sendiri maupun sama kita. Dan untuk pengurus PMK yang baru, buat kakak abang pengurus PMK yang baru, semangat dalam melayani. Selanjutnya akan ada persembahan. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan melalui OVO, Dana, Shopee Pay, dan Bank BNI dengan nomor yang tertera di layar. Bisa juga dengan scan barcode yang tertera di layar. Dan untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan. Misalnya, 100.001 rupiah. Dan di sini ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selanjutnya akan ada pembacaan liputan PU yang akan dibacakan oleh Kak Shalom. Kepada Kak Shalom dipersilahkan. Terima kasih Lili. Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua bisa ada sampai saat ini. Nah sekarang aku bakal bacain liputan PMK FSM Jumat 29 April 2022. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk kakak abang dan teman-teman semua yang berulang tahun pada bulan April. Ada Kak Regina dari Biologi 19, Leli dari Matematika 20, Kak Samuel dari Statistika 19,
Gideon dari Statistika 20, dan juga Kak Kenny dari Kimia 19. Ada ayat pengingat untuk hari ini dari kitab Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita bersamanya. Selanjutnya ada PMK FSM Store. Di PMK FSM Store ini, kamu bisa nemuin apa aja yang kamu butuhin nih teman-teman. Dari pembayaran tagihan, top up pulsa, kuota internet, token listrik, dari GoPay, Dana, OVO, dan ShopeePay. Jadi, buat teman-teman yang butuh bayar tagihan atau top up, bisa menghubungi kontak person di bawah ini, dan jangan lupa follow IG PMK Store. Kemudian ada PMK Go Talent. Nah, di sini buat teman-teman yang punya bakat dan kreativitas tinggi dan ingin dikembangin, bisa banget nih buat ikut PMK Go Talent. Untuk kontak personnya tertera di layar ya. Last but not least, ada perpustakaan PMK FSM. Buat kalian yang suka baca buku, boleh banget nih pinjem di perpustakaan PMK FSM. Ada buku apa aja sih? Ada buku Waktu Teduh Bersama D.I. Moody, terus ada Cara Yang Pasti Untuk Anda Menerima Roh Kudus, dan Jesus Christ Disciple Maker oleh Bill Hood, dan masih banyak lainnya. Jadi yang mau pinjem bisa langsung menghubungi CP yang ada ya, untuk kontak personnya sudah tercantum di layar. Nah, jangan lupa juga follow sosial media PMK FSM Undip dari YouTube, Instagram, dan juga Line. Demikian liputan PU hari ini. Terima kasih dan shalom. Terima kasih, Shalom. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap hal yang kita capai tidak lepas dari perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang menopang dan menjadi sumber kekuatan kita. Pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Untuk PU kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, teman-teman, kita akan pada hari ini. Yang pertama, doakan agar anggota PMK FSM mampu menjadi murid Kristus yang berdiri teguh dan relevan dengan yang doa keselamatan keluarga. Yang ketiga, doakan agar anggota PMK FSM diberikan hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KP, maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, Ya, bagaimana Leli? Yang keempat, doakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi atau persiapan PKL atau KP maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, doakan agar pemerintah Indonesia diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap kebijakan untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Indonesia. Dan pokok-pokok doa akan diberikan oleh Bang Obed untuk kebaktian kita pada hari ini. Kepada Bang Obed, dipersilakan. Iya, baik. Mari teman-teman sekalian kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau menyapa dan mengingatkan atau mungkin juga menegur kami bahwa betapa seringkali kehidupan kami yang mengaku diri menjadi murid Kristus jarang meneladani Kristus. Kami seringkali terjebak pada dogma-dogma kami yang kemudian membuat kami kurang berdaya juang menghadirkan Kristus dalam kehidupan, dalam realitas sosial, realita kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, kami rindu setelah kami selesai dari tempat ini, kami pulang dengan hati yang baru, kami kembali melanjutkan hidup kami dengan semangat dan paradigma yang baru, bahwa kami menjala orang tidak semata-mata hanya untuk menjadikan mereka Kristen, tapi kami ingin memperjumpakan mereka dengan Kristus yang kami yakini mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak Tuhan, adik-adik yang ada di PMK FSM, supaya mereka bisa menghidupi bagian ini. Menjadi murid Kristus yang hadir, berdiri teguh, tidak mengingkari imannya, tapi juga kemudian hadir secara kontekstual, relevan dengan situasi yang perlu dan yang harus dijawab dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini bukan perkara mudah. Oleh karena kami mohon Roh Kudus terus menggerakkan daya mereka, kehidupan mereka sepenuhnya untuk memberikan diri mereka melayani Tuhan. Ya Bapak Surgawi, kini kami berdoa juga bagi setiap anggota PMK FSM dalam kesehatan mereka. Kami bersyukur kalau kami boleh memasuki fase endemik dalam situasi COVID-19 ini. Tapi tolong ajari kami juga ya Tuhan supaya kami tidak lengah. Sekalipun situasinya menjadi semakin baik, kami tetap perlu memperhatikan cara kami hidup. Kami tidak ingin lagi
hidup dengan sembarangan, dengan sembrono seperti sebelum pandemi melanda. Tapi kami mau hidup dengan lebih teratur, juga tetap memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga bagi setiap kami dan keluarga kami dalam kondisi perekonomian. Mungkin ada banyak yang masih belum bisa stabil pasca COVID menyerang berbagai aspek kehidupan termasuk perekonomian. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang sudah mulai stabil. Oh ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau yang menolong, Engkau yang mengingatkan setiap kami untuk hanya berpengharapan pada Allah, berpengharapan pada satu-satunya pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat. Engkau juga yang membuat dan memampukan kami untuk tetap bertahan, sekalipun situasinya tidak baik, sekalipun situasinya tidak ideal. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berkecukupan atau makan berkelebihan. Engkau juga yang mendorong mereka untuk mereka mau berbagi. Berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Sehingga keadilan sebagai visi kerajaan Allah itu betul-betul dapat kami rasakan dan dapat kami nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap anggota PMK yang saat ini berada dalam proses pengerjaan skripsi teman-teman angkatan 2018 ke atas yang saat ini bergumul, mungkin mereka berada dalam kebimbangan, mereka bingung harus melanjutkan bagian mana, mereka bingung karena mungkin ada banyak penelitian yang berkali-kali gagal, mereka bingung karena mungkin dosen mereka tidak memberikan respon seperti yang mereka harapkan, mungkin dalam kebingungan-kebingungan, kegalauan-kegalauan yang lainnya. Tapi satu hal yang pasti yang kami imani dan kami yakini, lenganmu tersedia untuk tempat kami sejenak bersandar, beristirahat dari kebingungan, dari kekacauan, dari kegalauan kami di tengah dunia, di tengah studi kami. Lengan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang kami. Dan karenanya ya Tuhan, kami berdoa kepada setiap mereka yang mungkin sekarang butuh untuk beristirahat sejenak, butuh memulihkan kembali spiritual mereka yang mungkin sedang kacau. Ya Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kepada mereka juga yang sedang berjuang, mungkin berada di titik mencapai akhir, Engkau yang terus berikan semangat sehingga mereka bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik. Orientasi mereka tidak terganggu, tapi mereka bisa fokus untuk sementara waktu menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai seorang mahasiswa, tapi juga sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam praktik kerja lapangan atau KP atau PKL, mungkin yang masih kesulitan mencari instansi atau mungkin sedang berada dalam masa-masa itu, ya Tuhan Engkau juga yang memberikan kepada mereka kekuatan. Biarlah masa-masa PKL, KP, KKN ini menjadi masa-masa yang indah, tempat mereka bisa mempersaksikan Kristus dalam hari-hari mereka, dalam ziarah hidup mereka hari demi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan buat rekan-rekan alumni, para kakak-kakak alumni yang mungkin saat ini bergumul mencari kehendak Tuhan di mana dia bisa bekerja atau apa yang ingin Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk terus memandang Kristus, salib Kristus yang memberikan pengharapan bahwa Tuhan menjamin hari esok. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan terlantar. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan berada dalam situasi yang tidak baik. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan terus terpuruk, tapi Tuhan memberikan pengharapan, Engkau akan menyertai mereka. Berkati mereka dalam segala usaha pencarian pekerjaan, supaya segala sesuatunya indah pada waktunya sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kau yang menolong beri hikmat kebijaksanaan dalam mengendalikan roda pemerintahan di Indonesia ini, dalam mengendalikan situasi Indonesia yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kau yang tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap bisa berlaku adil, berlaku bijak, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi mereka berusaha menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman pengurus PMK FSM yang baru saja memulai pelayanan mereka yang baru. Kau yang tolong mereka Tuhan, sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami, anggota PMK FSM yang ada di Universitas Diponegoro ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Allah terus ada pada kami, mengalir, menolong kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya hidup kami terus berusaha berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau juga mendapati kami berkenan. Dan kini kami memohon berkat Tuhan mengalir pada setiap kami.
Semoga Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita kepada Kristus dalam kemuliaannya yang kekal, akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan memperlengkapi kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang hadir, berdiri teguh dan relevan dalam dunia. Baginya lah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih sudah bergabung di persekutuan umum hari ini. Dan sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih, Leli. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Shalom semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, guys. See you Jumat depan. Terima kasih kembali.